untuk demi meluruskan sejarah. Satu, Gus Dur tidak korupsi. Kedua, Gus Dur dijatuhkan akibat konspirasi. Wes itu kata kuncinya. Cukup? Kurang? Ya, tak tambah lagi. Jadi dengan kata lain saya mau tegaskan dan juga saya yakini bahwa tegas saya mau katakan dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah apakah Gus Dur dijatuhkan akibat ulah dari segelintir atau beberapa gelintir, disebut gelintir aja ya, manusia disebut gelintir, kayak puntung rokok aja gelintir, segelintir atau beberapa gelintir orang yang berkonspirasi menjatuhkannya. Benar atau tidak? Benar gak? Nah, semua saya minta kesaksiannya. Isyhadu benar. Ya sudah, kalau sudah benar ya sudah, sampai sudah tahu semua kalau sudah benar. Memang begitu. Cuman kalau Firdi tulis dari dokumen kertas fotokopian itu yang dibuang di sampah, itu tadinya mau sampah, tadi diambil. Ya, tapi itu asli, dokumen asli dan juga diakui oleh beberapa orang, diantaranya si Priyo Budi Santoso, yang kemudian jadi buku. Nah, saya dibalik dokumen, dibalik kata-kata, dibalik huruf demi huruf itu banyak yang lebih serem. Apa mau tak tulis saiki? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Lalu yang kedua, jadi konspirasi itu benar. Yang kedua, apakah Gus Dur dijatuhkan karena dia korupsi? Jawabannya tidak benar. Wes ikuai. Sebenarnya tidak ada case, tidak ada kasus apalagi yang disebut sebagai diksi skandal. Enggak ada. Skandal itulah jarimu. Ya. Jarimu skandal. Sengaja disebut-sebut waktu itu istilahnya lagi beken tuh pakai gate bahasa Inggris lagi. Gate gitu. Artinya skandal. Ya. Brunei Gate. Coba kita ramesi, kita kupas satu-satu seperti ngaji fikih. Ketemu sama Sultan Brunei, Sultan Hasan Al-Bolkiah, orangnya masih ada. Siapa yang berangkat ke sana orangnya masih hidup, satu meninggal, Arya Wawor. Yang lainnya yang menerima uang itu kemudian disalurkan untuk kepentingan masyarakat Aceh, ada. Namanya nanti ada di buku saya. Supaya lebih serem dari buku dia. Kalau nggak gitu kalah lah bukuku Lansat. Afdal Yasin namanya. Itu memang sengaja dibikin Gus Dur. Ya memang dikasih oleh Sultan Brunei 5 juta dolar. 5 juta dolar itu peanut, kacang kecil, saupil. Untuk apa? Niatnya memang bukan untuk Gus Dur pribadi, enggak. Bukan untuk wala alihi washabi ajmain juga enggak. Tapi itu untuk masyarakat Aceh yang waktu itu sedang bergolak ingin memerdekakan diri. Jadi ya diantaranya mungkin ditentukan mungkin kekurangannya soal itu. Makanya beliau merintis perlunya otonomi khusus untuk Papua, untuk Aceh segala macam. Jadi no case, no skandal. Brunei Gate, no way. Bulog Gate. Sekarang mari kita uji. Kalau memang Bulog Gate, urusannya apa? Urusannya adalah seseorang yang bernama Sapuan, ya, itu pengen banget jadi kabulok, ya, bahasa the song remains the same. Jadi modus-modus zaman dulu-dulu itu kalau mau jadi munggah pangkat biasanya nyogok wani piro, gitu loh. Dia menyiapkan duit itu senilai yang disebutkan itu sekian puluh miliar itu
25 miliar itu. Apakah itu diminta oleh Gus Dur? Enggak. Apakah itu diminta Suwondo bilang enggak. Uangnya yang datang sendiri berupa cek ke dia, datang ke rumahnya. Kalau nggak percaya, Suwondonya masih ada, silakan diwawancara sambil minta pijet. Ya salah juga kalau tukang pijet salah-salahkan juga ya kan. Sastro juga sebenarnya juga minta mijet, cuman kan dia kelihatan cuman belangkonnya toh aslinya. Jadi itu memang ambisi seseorang yang ingin naik jabatan, ingin jadi kepala bulog, bayar. Dikira itu bayar itu iso terpenuhi. Ya sampean yang jadi pejabat ngertilah saiki. Ya kan? Kecuali aku nggak bayar jadi komisaris. Barokah kan nggak bayar, barokah. Nah, kemudian cek itu memang sampai ke meja Gus Dur, tapi ya Gus Dur nggak tahu, nggak ngelihat itu urusannya apa juga nggak ngerti. Bahkan baru kali itu presiden diperiksa oleh penyidik Polri. Penyidik Polri datang ke istana loh. Gus Dur padahal yang ngotot saya aja yang datang ke Mabes atau ke Polda. Tapi enggak, polisi enggak untuk menghormati Pak Presiden. Bapak di situ kita periksa. Ada BAP-nya? Ada. Mau tahu BAP-nya? Wani piro? Nanti tunggu tanggal mainnya. Apa enggak serem buku kira-kira ya? Nah, jadi enggak ada. Dan Gus Dur enggak tahu menahu urusan itu, enggak ada tahu. Nah, faktanya lagi, apakah akhirnya berhasil? Logikanya kan karena nyogok sukses, berhasil jadi kabulok. Anda kan tahu kabuloknya akhirnya siapa? Kabuloknya namanya Rizal Ramli. Yang ngomong kurang fase, Rizal Ramli ngomongnya. Ya Rizal Ramli. Jadi apa? Wong buktinya enggak kok, enggak nek kabuloknya itu ternyata sapuan ya beres. Belum sampai di situ dikejar lagi. Akhirnya kan jadi perkara hukum. Saya juga diperiksa. Nah itu waktu itu Gus Dur bilang sebelum berangkat ke Mesir ke KTT Oki waktu itu, Wahyu diperiksa polisi lakonono sik. Saya lakoni, saya ke Polda Metro, ditanya, diklarifikasi, yang mengkonfrontir saya itu siapa? Itulah Pak Tito Karnavian. Waktu itu pancatnya sih durung apa-apa, pangkatnya sih cium tangan nang kene, tiba-tiba Dipan Barokah jadi Kapolri, jadi Mendagri saiki. Pak Tito, ya orang baik, dia profesional, nggak ada case, ya kan? Dan akhirnya dihukum. Saya pun juga jadi saksi di pengadilan sama Aris Junaidi. Ya kita jelaskan apa adanya. Sampai hakimnya itu lucu, habis ngetok sudah saksi Wahyu Muryadi cukup 5 menit ya, karena memang tidak tahu apa-apa. Dan saya lihat kok orangnya kok melas katanya. Jadi kalau di pengadilan Pak, kapan-kapan tampangnya agak melas gitu ya, hakim gitu kan. Oh sampean kepala protokol, saya dipanggil sama hakimnya. Pak Wahyu kesini. Siap Pak Hakim. Ya. Salam ya buat Gus Dur katanya gitu. Loh hakim kirim salam untuk Gus Dur coba. Ya karena beliau tahu itu enggak ada urusan apa-apa sama Gus Dur. Akhirnya tahulah akhirnya Suwondo ditahan, dibui. Kemudian Sapuan juga begitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Suwondo menjalani masa hukumannya sepenuh-penuhnya sampai habis tuntas, sementara Sapuan hanya menjalani sepersekian bagian saja, alias tidak sampai selesai hukumannya. Mau tahu ceritanya? Nanti buku saya. Jadi lebih apik kira-kira ya, bikin penasaran ya kan? Padahal belum tahu kapan terbitnya. Nah, inilah banyak hal-hal yang memang tidak bisa muncul waktu itu dan juga sampai sekarang barangkali ya. Karena ya gimana ya? Makanya ketika diminta Mas Firdi, Pak Wahyu tolong menulis epilog, karena prolognya dibikin Greg Barton ya, sejarawan ahli politik dari Australia yang teman dekatnya Gus Dur, yang juga kami bareng-bareng sering. Saya diminta epilog, begitu nulis epilog saya minta waktu ke Firdi berapa kali molor coba? 2 bulanan molor. Karena apa? Saya harus istiqoroh dulu, mikir